Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap menjaga kondisi meskipun kalian tetap di rumah saja. Dan jika kalian ingin bepergian keluar rumah, maka harus tetap menjaga protokol kesehatan. Bapak Ibu Guru ingin melanjutkan materi pada hari Senin yang lalu, yaitu pada muatan pelajaran IPA. Masih ingat tidak? Waktu hari Senin yang lalu kita belajar tentang apa? Yaitu sistem pernapasan pada manusia. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan lanjut ke materi sistem pernapasan pada hewan. Di antaranya ada mamalia, ada kelompok hewan amfibi, ada ikan, ada cacing, ada serangga, dan ada burung. Nah, ini yang akan kita bahas organ pernapasannya pada kelompok hewan mamalia, amfibi, dan lain-lainnya. Contoh kelompok hewan pada mamalia, yaitu di sini Bapak Ibu Guru berikan contoh pada lumba-lumba. Lumba-lumba salah satu hewan mamalia air. Hewan mamalia memiliki organ pernapasan dan proses pernapasan yang sama dengan manusia. Mamalia darat dan mamalia air bernapas menggunakan paru-paru. Ingat ya, kata kuncinya yaitu proses pernapasan yang sama dengan manusia. Proses pernapasan sama, yaitu melalui hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Kemudian yang ada arah panahnya itu, lihat ada udara masuk melalui lubang berkatup di atas kepalanya. Di atas lumba-lumba, di atas kepala lumba-lumba itu ada lubang, namanya katup lubang pada lumba-lumba. Itu fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk ketika mengambil oksigen di permukaan air laut, lubang tersebut akan terbuka. Saat menyelam, katup akan menutup kembali. Mungkin dari kalian pernah melihat lumba-lumba melompat ke atas permukaan air. Nah, itu adalah proses untuk mengambil oksigen. Yang kedua yaitu amfibi. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan kulit. Kulit katak selalu basah dan lembab agar proses pernapasan melalui kulit dapat berlangsung. Jadi amfibi itu dibagi menjadi dua ya. Ada katak dewasa dan ada juga berudu. Berudu ini kita tahu adalah salah satu proses dari metamorfosis sebelum menjadi katak dewasa, yaitu ada tahapan menjadi berudu. Anak katak atau berudu hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Jadi pada saat tahapan berudu pada katak dewasa itu bernapas bukan melalui paru-paru atau juga bukan bernapas melalui kulit, tetapi bernapas menggunakan insang. Ya, harus bisa kalian bedakan antara katak dewasa dan berudu. Selanjutnya adalah ikan. Nah, pasti kalian semua tahu alat pernapasan pada ikan yaitu adalah insang, ya. Ikan bernapas menggunakan insang. Nah, di dalam insang itu ada lembaran-lembaran insangnya. Lembaran insang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Adanya itu di dalam insang, dan lembaran insang itu adalah bagian dari insang. Ikan mengambil oksigen yang terlarut dalam air. Oksigen bersama air akan masuk ketika mulut ikan terbuka. Jadi kan ada, kalau kalian perhatikan itu ikan kadang mulutnya terbuka. Ketika mulutnya terbuka, tutup insang. Kemudian tutup insang terbuka. Nah, itu lembaran-lembaran insang itu maka akan berfungsi untuk mengambil oksigen atau
pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya yaitu ada cacing. Nah, cacing ini bernapas melalui langsung kepada kulitnya. Permukaan kulit yang mengandung banyak pembuluh darah, permukaan kulit cacing tipis, basah, dan berlendir. Jadi kalau ditanya alat pernapasan pada cacing itu apa? Yaitu langsung kepada kulitnya. Selanjutnya adalah burung dan serangga. Burung bernapas menggunakan paru-paru dan pundi-pundi udara. Ya, pada saat terbang, bernapas dengan pundi-pundi udara. Satu, saat sayap dikepakkan ke bawah, pundi-pundi udara akan terjepit sehingga udara keluar menuju paru-paru. Jadi pada saat sayapnya itu dikepakkan ke atas artinya terbang, nah itulah proses burung menggunakan pundi-pundi udara untuk bernapas. Tetapi pada saat burung hinggap artinya sayapnya tidak dikepakkan, nah itulah pundi-pundi udaranya akan terjepit dan disitulah proses atau fungsi dari paru-paru burung itu untuk bernapas. Kemudian ada serangga. Serangga bernapas dengan menggunakan trakea. Trakea adalah saluran udara yang memanjang dan bercabang-cabang membentuk saluran lebih halus yang disebut trakeol. Kalau pada saat sistem pernapasan manusia itu ada yang namanya trakea, yaitu adalah batang tenggorokan. Nah, ini juga sama. Di dalam serangga itu ada saluran udara yang memanjang, panjang seperti batang tenggorokan, tapi itu adalah yang lebih halusnya. Kalau di serangga itu ada yang lebih halusnya, nah, saluran halusnya yaitu yang namanya trakeol. Nah, setelah kita mempelajari tentang sistem pernapasan pada manusia atau beserta organ-organnya, maka akan Bapak Ibu guru lanjutkan pada faktor penyebab gangguan pada sistem pernapasan manusia. Nah, organ-organ pernapasan manusia juga perlu kita pelihara dan kita jaga supaya tidak ada penyakit yang diderita kepada kita. Nah, inilah faktor-faktor penyebab gangguan pada sistem pernapasan manusia. Yang pertama ada faktor lingkungan, yang kedua ada faktor penyakit, yang ketiga ada faktor kebiasaan hidup, yang nantinya ketiga faktor ini akan Bapak Ibu guru jelaskan satu persatu mengapa ini menjadi penyebab gangguan pada sistem pernapasan manusia yang kita alami. Yang pertama itu faktor lingkungan. Manusia bernapas dengan menghirup udara dari lingkungan sekitar. Lingkungan yang kotor, seperti banyak sampah, debu, dan asap akan mempengaruhi kualitas udara. Jelas sekali, jika lingkungan kita bersih, jika lingkungan kita kotor, maka disitulah akan timbul penyakit, akan timbul udara-udara bersih. Kita tinggal pilih, kalau kita berada di lingkungan yang kotor, maka kualitas udara yang kita hiruplah itu yang akan menimbulkan penyakit. Dan juga jika kita berada di lingkungan yang bersih, maka kualitas udara yang kita hirup itu yang akan berguna bagi sistem pernapasan kita. Selanjutnya faktor yang kedua yaitu penyakit. Sistem pernapasan dapat mengalami gangguan akibat adanya penyakit. Ya. Jadi faktor penyakit itu nanti bisa kita pelajari melalui misalnya penyakitnya disebabkan oleh virus atau bakteri. Di sini contohnya influenza atau flu. Nanti akan banyak sekali contoh-contoh penyakit pada pernapasan yang akan kita bahas. Ini salah satu saja dulu, yaitu penyakit flu atau influenza. Selanjutnya kebiasaan hidup. Kebiasaan hidup kita, kalau kita memiliki kebiasaan hidup yang bersih, maka insya Allah kita akan terhindar dari penyakit.
terutama penyakit sistem pernapasan. Tetapi sebaliknya, jika kebiasaan hidup kita buruk atau kebiasaan hidup kita jelek, maka semakin dekat kita dengan penyakit yang menyerang pada sistem pernapasan. Kebiasaan hidupnya apa? Yang pertama, kurang berolahraga. Yang kedua, merokok. Yang ketiga, kurang asupan makanan bergizi. Olahraga minimal 1 minggu 2 kali. Olahraga nggak usah harus di luar atau jauh gitu. Cukup olahraga di depan rumah secara rutin. Nah itu insya Allah kita akan sehat selalu. Yang kedua, merokok. Ini kebiasaan-kebiasaan yang sudah hampir membudidaya bagi masyarakat Indonesia, yaitu merokok. Bahwa kita tahu semuanya merokok itu adalah sesuatu hal yang sangat tidak bermanfaat. Bahkan sudah jelas bahwa merokok itu dapat menimbulkan penyakit bla 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 misalnya. Itu sudah tahu bahwa merokok dapat menimbulkan banyak penyakit. Selanjutnya, kurang asupan makanan bergizi. Kita harus penuhi gizi-gizi kita. Makanan yang mengandung protein, yang karbohidratnya kita harus penuhi. Air minumnya, mineralnya juga kita harus penuhi dalam 1 hari. Kita harus berapa liter itu minum air. Nah, jadi kebiasaan hidup kita tinggal pilih, kita mau yang kebiasaan hidup yang bersih atau yang kotor atau yang jelek itu ya. Inilah ketiga faktor yang mempengaruhi penyakit pada sistem pernapasan manusia. Nah, ini penyakit yang tadi Pak Aziz kasih tahu. Ada influenza, ada bronkitis, faringitis, tuberkulosis, kanker paru-paru, emfisema, dan ada yang terakhir namanya penyakit asma. Nah, dari ke-7 penyakit ini, kira-kira apakah ada dari kalian semuanya yang pernah mengidap penyakit tersebut atau sampai sekarang pun masih mengidap penyakit tersebut? Semoga segera diangkat penyakitnya. Oh Pak Haji, aku pernah punya penyakit asma, punya penyakit flu. Nah, tentunya nanti bisa kita pelajari satu persatu ya. Yang pertama itu ada influenza atau flu. Nah, ini yang biasa kita tahu bahwa flu ini banyak menyebar. Yang kita tahu orang-orang hampir kebanyakan itu pernah merasakan flu. Ini disebabkan oleh virus. Gejala yang timbul adalah demam, sakit kepala, hidung tersumbat. Hidungnya itu mampet atau tersumbat, kepalanya biasa itu sakit, dan demam juga. Penderita flu ini cukup dengan beristirahat, jangan keluar rumah, dan kalau untuk kebiasaan hidup yang sekarang pastinya kalau kita flu, kita wajib menggunakan masker. Jadi jangan sampai kita keluar rumah, kita sedang flu, kita tidak menggunakan masker. Nah, itu bisa menyebabkan tertularnya virus dari kita jika kita mengidap flu kepada orang lain. Selanjutnya, bronkitis. Bronkitis adalah sebutan untuk infeksi yang menyerang saluran pernapasan utama dari paru-paru atau yang disebut dengan bronkus. Ya, bronkus ini masih ingat pada organ pernapasan manusia lalu Bapak Ibu guru sudah menjelaskan bronkus itu adalah 2 cabang yang menuju ke paru-paru. Nah, itu penyakitnya namanya bronkitis. Penderita bronkitis mengalami peradangan dan batuk berkepanjangan. Jadi ada juga yang batuknya itu kadang keluar darah. Batuknya itu lama kalau orang penyakit bronkitis. Nah,
Makanya hindari jika kita memiliki kebiasaan hidup yang buruk, segera beralih ke kebiasaan hidup yang baik supaya terhindar dari penyakit pada pernapasan manusia. Yang selanjutnya faringitis, yaitu peradangan pada organ faring karena infeksi bakteri atau virus. Kita tahu ada organ pernapasan di dalam tenggorokan kita, yaitu ada yang namanya faring. Nah, ini ada yang namanya penyakitnya namanya faringitis. Penderita ini ditandai adanya rasa sakit saat menelan atau tenggorokan. Jadi semacam kayak apa ya? Kalau bisa seperti radang, kalau kita menelan sesuatu atau menelan makanan itu terasa sakit. Tenggorokannya itu kering terus. Nah, ini yang sangat bahaya. Apalagi pada masa pandemi ini kita harus bisa mengenali penyakit-penyakit yang ada pada kita jika kita menemukan tanda-tanda tenggorokan kita kering atau sakit. Nah, itu akan harus cepat-cepat ke dokter atau kita tangani. Selanjutnya yaitu tuberkulosis, penyakit pada paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosa atau yang namanya TB. Kalau tuberkulosis itu gejala yang timbul antara lain sulit bernafas, sering batuk, dan tubuhnya itu biasanya kalau penyakit tuberkulosis itu kurus, sulit untuk bernafas, batuk terus. Penyakit yang selanjutnya yaitu kanker paru-paru. Itu pada yang disebabkan oleh orang-orang yang sering merokok. Maka berhentilah mulai sekarang. Bagi di luaran sana kita tahu kan banyak orang yang merokok. Kita doakan semoga orang-orang yang masih merokok itu segera berhenti, karena banyak sekali penyakit yang timbul akibat merokok itu. Nah, ini kanker paru-paru. Paru-parunya itu kalau kita lihat itu berwarna pekat hitam. Selanjutnya emfisema, gangguan pernapasan karena terjadinya penggelembungan pada paru-paru. Selanjutnya asma, penyakit jangka panjang. Ini kalau kita tahu asma itu apa ya, sulit bernapas, dadanya nyeri atau batuk-batuk juga. Karena apa? Saluran pernapasan itu ada penyempitan. Nah, ini asma itu bisa menyerang kepada golongan usia baik muda maupun tua. Itu bisa mengidap penyakit asma. Nah, dan bisa ada juga yang diperoleh dengan keturunan. Jadi turunan tuh asma kadang kalau dari orang-orang tua kita asma, ya kita juga bisa dapat mengidap penyakit asma. Itu saja materi pada hari ini, semoga bermanfaat. Salam sehat dan bahagia dari Bapak Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.